touching the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Ariska dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan baik. Jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menetapkan jaga jarak. Nah, pelajaran minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks ceramah. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai buku non-fiksi. Nah, Ibu akan menjelaskan menggunakan PowerPoint, nanti anak-anak menyimaknya dengan baik ya. Oke, langsung saja kita mulai buku non-fiksi. Memahami buku non-fiksi. Non-fiksi adalah karya seni yang bersifat faktual. Hal-hal yang terkandung di dalamnya adalah benar-benar ada dalam kehidupan kita. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terdapat pada imajiner atau tidak dan fakta atau tidak. Perbedaan tersebut tidak mempengaruhi gaya bahasa. Bahasa yang digunakan bersifat denotatif dan mengarah pada pengertian terbatas sehingga tidak berarti ganda. Ciri-ciri buku non-fiksi. Dalam penulisannya tidak memakai gaya bahasa atau majas. Makna yang diterapkan dalam tulisan adalah makna denotatif atau sebenarnya. Nomor 3, penulisan menggunakan kaidah bahasa sesuai ketentuan. Yang keempat, tidak ada unsur subjektivitas penulis. Yang kelima, dasar penulis adalah data yang diperoleh dari penelitian, wawancara, studi pustaka, maupun observasi. Sifatnya menginformasi sesuatu, informatif, atau direktif. Yang ketujuh, berdasarkan atas fakta dan tidak berupa khayalan. Jenis-jenis buku non-fiksi. Yang pertama ada buku biografi, merupakan buku yang berisi riwayat dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, buku literatur, merupakan buku yang digunakan sebagai rujukan kajian keilmuan. Yang ketiga, buku motivasi, merupakan buku yang berisi kajian psikologis untuk membangkitkan semangat bagi para pembacanya. Yang keempat, buku pendamping, merupakan buku yang memiliki fungsi untuk mendampingi buku utama atau buku sekolah. Unsur pembangun buku. Yang pertama ada sampul atau jilid buku yang merupakan cover. Yang kedua halaman judul, merupakan halaman pertama buku. Isinya berupa judul buku, nama pengarang, dan nama penerbit. Kemudian ada halaman hak cipta. Pada halaman ini berisi nama-nama redaksi yang memproduksi buku. Kemudian ada kata pengantar berisi tentang uraian mengenai isi buku. Daftar isi berisi judul-judul bab dan subbabnya yang disertai dengan letak halamannya. Kemudian ada isi buku yang terbagi dalam bab atau subbab. Di dalamnya memuat keseluruhan isi buku atau inti buku. Lanjut, ada glosarium, berupa daftar kata atau istilah penting dalam buku, disertai dengan definisi atau arti kata tersebut. Kemudian ada daftar pustaka, berisi sumber atau rujukan penulis buku. Kemudian ada indeks, berupa daftar kata atau istilah penting. Kemudian yang terakhir ada lampiran, berisi data-data penunjang buku. Untuk menyusun resensi buku, teks non-fiksi. Kata resensi berasal dari bahasa Belanda recensie dan diterjemahkan juga ke dalam bahasa Latin recensi yang memiliki arti mengulas kembali. Dalam terjemahannya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, resensi memiliki arti sebuah ulasan buku. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa resensi merupakan mengulas kembali sebuah karya, baik berupa karya tulis, karya 2 dimensi, maupun karya audiovisual sekalipun. Untuk resensi buku itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama ada isi resensi, penyusunan data, judul resensi, dan yang terakhir adalah penutup resensi. Penjelasannya dari tabel tadi adalah yang pertama ada isi resensi, memuat tentang sinopsis ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya.
keunggulan dan kelemahan buku, rumusan kerangka buku, serta penggunaan bahasa. Yang kedua, penyusunan data meliputi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetaknya, dimensi buku, dan harga buku. Yang ketiga, judul resensi harus memiliki keselarasan dengan isi resensi yang dibuat. Dalam penulisan judul juga harus dibuat semenarik mungkin agar menarik minat baca. Dan yang terakhir ada penutup resensi, berisi alasan buku tersebut ditulis dan ingin ditunjukkan kepada siapa resensi ini ditulis. Tujuan resensi. Yang pertama, untuk membicarakan dan mengulas lebih jauh tentang topik atau tema yang diangkat dalam sebuah karya. Yang kedua, dapat secara mudah memberikan pemahaman serta informasi kepada pembaca tentang sebuah karya yang telah dinikmati sebelumnya. Atau dengan kata lain biasa diungkapkan anak-anak zaman sekarang dengan istilah spoiler. Yang ketiga, dapat membantu pembaca memberikan pertimbangan tentang kelayakan sebuah karya, apakah layak atau untuk dibaca atau diterbitkan. Yang keempat, untuk menjawab kebingungan yang mungkin diderita oleh pembaca tentang apa yang dibaca. Nah, untuk tugasnya, anak-anak membaca buku non-fiksi, kemudian mencatat hal-hal yang menarik dalam buku yang sudah anak-anak baca. Dan yang kedua, buatlah resensi buku dengan mencantumkan hal-hal yang menarik, kemudian dianalisis kekurangan dan kelebihan dalam buku tersebut itu ada apa saja. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan dalam cara menyusun resensi buku itu dibaca lagi. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Ibu mengenai buku non-fiksi. Untuk resensi dan juga ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar. Tugasnya jangan lupa dikerjakan tepat waktu dan dikirim di JP Kelas ya. Mungkin hanya itu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.